Dalam kesempatan ini, kita akan berkenalan dengan logika dalam kaitannya dengan filsafat. Logika, apakah itu? Manakala kita belajar logika, kita perlu ingat bahwa pada hakikatnya logika itu merupakan seni dan ilmu tentang berpikir. Padahal berpikir merupakan kegiatan yang biasa kita lakukan. Dalam logika, kita diajak untuk memperhatikan bahwa berpikir ada alurnya. Berpikir juga ada kesimpulannya. Pertanyaannya adalah, apakah alur berpikir kita nyambung, lurus, taat asas, dan terpadu, serta tiba pada kesimpulan yang tepat. Mari kita perhatikan suatu contoh tentang hal ini. Kita membaca dari Roma 1 ayat 15 sampai 17. Rasul Paulus menulis, "Aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya dinyatakan kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Mari kita coba memperhatikan pernyataan Rasul Paulus ini dari sudut pandang logika. Kita bisa mengajukan pertanyaan, mengapa aku, yakni Rasul Paulus, ingin memberitakan Injil kepada orang-orang di Roma? Jawabannya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, apa yang aku atau Rasul Paulus yakini tentang Injil? Jawabannya, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Pertanyaan berikutnya, bagaimana aku atau Rasul Paulus tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya? Jawabannya, di dalam Injil dinyatakan kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dari analisis atas perkataan Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 15 sampai 17, kita dapat menelusuri alur pemikiran Rasul Paulus. Ia berpijak dari suatu pengetahuan yang jelas tentang Injil. Injil, di dalam Injil, kebenaran Allah dinyatakan. Kebenaran yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Mengetahui hal itu, Rasul Paulus yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Atas dasar itulah Rasul Paulus
ingin memberitakan Injil kepada orang-orang di Roma. Nah, sekarang mari kita coba mengenal apa yang dimaksud dengan filsafat. Kata filsafat berasal dari kata-kata Yunani, philia, cinta, dan sophia, hikmat atau kebijaksanaan. Berdasarkan dari kata-kata yang membentuknya, kata filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Berangkat dari situ, kita mengembangkan pengertian tentang filsafat. Filsafat adalah studi sistematis, studi yang teratur, tertata, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Studi itu dilakukan dengan menggunakan penalaran yang rasional, abstrak, dan metodis. Abstrak karena menggunakan generalisasi, metodis karena ada langkah-langkahnya. Tujuannya adalah memahami dunia dan pengalaman manusia. Itulah filsafat. Studi sistematis mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang realitas, pengetahuan, dan nilai-nilai dengan menggunakan penalaran yang rasional, abstrak, dan metodis untuk memahami dunia dan pengalaman manusia. Ada 3 cabang utama filsafat: ontologi, filsafat tentang ada, theory of being; epistemologi, filsafat tentang pengetahuan, theory of knowledge; ethics, filsafat moral atau theory of ethical or moral values. Dalam ontologi atau disebut juga metafisika, kita merenungkan realitas dan eksistensi. Kita menanyakan apa natur atau sifat dasar dari realitas. Mungkinkah ada kehidupan setelah kematian? Apa yang dimaksud dengan ada? Apakah ada memiliki makna? Apakah ada memiliki tujuan? Ini cakupan studi filsafat yang dinamakan ontologi atau metafisika. Epistemologi menanyakan apa yang dimaksud dengan pengetahuan manusia. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan? Apakah kita selalu membutuhkan bukti untuk mengetahui sesuatu? Sedangkan etika menggumuli persoalan-persoalan apa yang baik, apa yang dimaksud dengan jahat, bagaimana seharusnya manusia hidup, prinsip-prinsip apa yang menjadi pedoman bagi manusia untuk hidup baik dan menghindari yang jahat. Nah, dari 3 atau sehubungan dengan 3 cabang utama filsafat, kedudukan logika adalah sebagai ilmu alat. Logika adalah alat untuk berpikir filosofis. Lebih jauh, sehubungan dengan ilmu pengetahuan, logika adalah alat untuk berpikir saintifik atau ilmiah. Dengan berpikir, manusia mengolah
mengerjakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Dengan mengolah dan mengerjakan pengetahuan itu, manusia dapat memperoleh kebenaran. Pengolahan dan pengerjaan ini terjadi dengan mempertimbangkan, menguraikan, membandingkan, serta menghubungkan pengertian yang satu dengan pengertian lainnya. Begitu dikatakan oleh Romo Alex Ladur dalam buku Logika Selayak Ada. Dibutuhkan pemikiran atau penalaran yang logis, artinya nyambung atau lurus. Hubungan antar kata, antar kalimat, antar paragraf, taat asas atau konsisten, dan terpadu atau koheren. Dan kesimpulan yang tepat. Jadi pemikiran atau penalaran yang logis, sifatnya nyambung atau lurus, taat asas dan terpadu, serta kesimpulan yang tepat. Nah, itulah sebabnya kita bersama perlu belajar logika. Logika adalah ilmu alat yang mempelajari, menyusun, mengembangkan, dan membahas asas-asas, aturan-aturan formal, prosedur-prosedur, serta kriteria yang sahih bagi penalaran dan penyimpulan guna mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Itu dikatakan oleh Profesor Jan Hendrik Lapar dalam bukunya Pengantar Logika, Asas-asas Penalaran Sistematis. Demikian perkenalan awal kita dengan logika dalam hubungannya dengan filsafat.